Kenapa dia suka kali di tempat gelap melulu? Kan belum terang Pak Ustadz. Kok Kan belum terang. aduh, aduh. Kira-kira malam ini kita boleh tanya jawab nih. Ya, tanya jawab Oke. tentang apa? Ya, Abang mau nanyain apa emang? nah, Pak Ustadz tanya dulu lah. Kalau saya belum bisa jawab jadi PR. Iya. Bang, saya mau tanya nih, serius ya. Kalau orang Kristen tuh kenapa kalaunya dia meninggal tuh dikasih jas sama dasi kupu-kupu itu buat apa itu? Mungkin penghargaan terakhir Pak Ustadz. Penghargaan terakhir. Terus harta yang paling disayangi katanya juga dibawa itu. Itu buat apa tuh? Nyogok malaikat. Biar dia lihat doa Pak Ustadz. Biar dia bawa di utat di dalam kuburnya. Kalau rohnya lihat di dalam kuburnya. Kalau barangnya itu dibawa, tidak diambil orang. Masa kayak gitu? Ya logikanya Pak Ustadz. Waduh. Jadi dikasih jas sama dasi kupu-kupu, habis itu bila dia di dunia lah suka main bola, bawa bola kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu Pak Ustadz. Barang kesayangannya kan sering dibawa Pak Ustadz. Kan sering kalau dia suka duit terakhirnya. Duit terakhirnya dibawa. Iya. Buat apa itu? Nyogok malaikat kali. Iya. Bisa jadi. Ada aja. Itu serius ya Bang ya nanya. Saya nggak tahu gitu. Itu dasarnya dari mana sih Bang? Orang tua belum ke situ lah Pak Ustadz. Saya pun belum ke situ juga. Belum pernah ikut orang yang meninggal juga Pak Ustadz. Maksudnya belum pernah ikut penguburan. Pernah ikut penguburan juga Pak Ustadz. Belum pernah ikut penguburan. Iya. Iya. Kalau perempuan jadi pakai baju pengantin gitu. Tergantung juga Pak Ustadz. Tergantung permintaan terakhirnya juga kadang-kadang Pak Ustadz. Kadang-kadang pakaian terakhirnya dia pakai. Kalau biasanya kan ada pesan-pesan terakhirnya Pak Ustadz. Pesan-pesan terakhir. Iya. Pesan-pesan terakhir gitu ya yang dibawa. Kalau dia punya pesan terakhir, katanya pesan terakhir, buang aku ke laut, dibuang gitu. Buang ke laut karena ikut pesan terakhirnya. Buang. Wah, seram kali Bang kayak gitu. Nggak ada kan larangannya kayak gitu. Nggak ada. Belum pernah saya dengar Pak Ustadz. Masalahnya kayak gini Bang, di Kristen ini ya yang mayoritas gitu ya, mereka sukanya makan babi. Masa nanti mereka mati bawa babi Bang? Pesan terakhirnya aku suka makan babi. Masa bawa babi dia ke dalam kubur? Bawa daging babi sedikit ke dalam kubur gitu. Simpankan sedikit untuk dia. Waduh. Buat apa itu daging babi di dalam kubur juga? Buat apa sih? Aduh, masya Allah, ada aja ya. Bukan bermaksud menghina Bang ya, tapi saya betul-betul nggak tahu gitu. Penasaran juga saya kenapa pakai dasi kupu-kupu kan gitu. Iya. Iya. Oke lah kalau gitu. Makasih. Terus saya giliran aja Pak Ustadz. Iya silakan. Ini benar enggak tahu nih Pak Ustadz. Benar nanya nih. Kalau biasanya orang ngomong kalau orang mualaf masuknya agama apa, kalau murtad tuh masuknya agama apa, jalan itu gimana? Jadi gini Bang ya. Yang disebut mualaf itu di luar agama Islam, apapun agamanya, lalu dia masuk Islam, itu disebut mualaf dalam Islam. Baik dia Kristen asalnya, atau Katolik, atau Hindu,
atau Buddha atau Konghucu atau juga keharingan atau apapun ya di luar agama Islam, ketika dia masuk agama Islam dia disebut mu'alaf. Nah, apa itu mu'alaf? Arti mu'alaf itu adalah melembutkan hati. Dari kosakata alafa yang artinya melunakkan atau melembutkan gitu. Jadi dia membuka diri dia untuk apa? Untuk menerima beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya gitu. Makanya disebut mu'alaf. Nah, lalu murtad. Murtad ini artinya keluar dari Islam. Terserah dia mau ke agama manapun. Dari Islam, baik ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha, atau ke Konghucu, itu dinamakan murtad. Jadi gitu, Bang. Nah, terus gimana? Kalau untuk yang kayak gitu biasanya gimana tuh? Jarang kalau orang kayak gitu dari hati, Pak Ustadz. Biasanya dari sakit hati biasanya kan. Yang kayak gitu jarang dari hati bahkan, tapi dari sakit hati yang adanya biasanya kan. Oh, pindah aja ke agama nih karena tidak cocok ikut agama nih ya misalnya kan. Oh, tidak cocok, bukan dari hati biasanya ya. Biasanya dari sakit hati kan. Misalnya dari Kristen ke Islam, sakit hati sama pendetanya, tidak cocok cara bicara gembalanya biasanya kan. Yang kayak gitu gimana jalannya Pak Ustaz? Yang sakit hati ya sebenarnya Bang, kalau di dalam agama Islam itu ada sistemnya kayak gini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama Islam. Ya betul, dari hati gitu, bukan dari rayuan, godaan atau iming-iming, nggak bisa. Jadi harus memang dari hatinya dia menerima. Kok kresek-kresek Bang? Hah? Ya, kresek-kresek buat Anda. Jadi seperti itu. Iya, lanjut Ustaz. Abang di ya udah berapa lama jadi Katolik, jadi Kristen? Dari lahir. Dari lahir Pak Ustaz. Oh, dari lahir. Apalagi yang mau ditanyakan ke dalam agama Islam, atau saya boleh bertanya satu hal? Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab Pak Ustaz. Tadi Katolik atau Kristen ya? Protestan. Lupa. Oh, Protestan. Ada nggak Bang perintah Yesus jadilah Protestan? Tidak ada Pak Ustaz, karena agama Protestan belum ada waktu itu. Lalu kenapa Abang jadi Protestan? Kalau Yesus nggak ada nyuruh toh? Kan aneh juga. Ayo. Kan kebanyakan silsilah kehidupan dia kan dari Alkitab Kristen Pak Ustaz. Di Alkitab Kristen kan banyak silsilah kehidupan tentang dia Pak Ustaz. Yang saya tanyakan ini abangnya. Yang saya tanyakan Anda Bang. Kalau Yesus tidak memerintahkan jadi Kristen, ya, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Coba mikir. Ketawa dia. Coba mikir kayak gitu. Bukan Yesusnya. Kalau Yesus tidak kenal dengan Kristen, tidak memerintahkan jadi Kristen, lalu ngapain Anda jadi Kristen? Kan gitu. Pikirlah di situ. Lah bikin bingung katanya, bikin abang mikir kan kayak gitu, bukan merayu abang atau apa kan, tapi kan jadi bahan pikiran juga kan, apa yang saya katakan betul. Apakah betul kan kayak gitu, dikaji gitu. Ya biar nanti cari materi ke yang lain, minta jawaban ke yang lain gitu kan. Betul. Seperti kenapa itu. Jadi Kristen kan? Iya. Pertanyakanlah, kalau saya kan hey Yusuf, kenapa kamu jadi Islam? Saya bisa jawab Bang. Karena dalam Al-Quran saya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya masuk Islam gitu. Di mana ayatnya? Quran ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan menyeluruh gitu. Disuruh masuk Islam
sudah masuk agama Islamnya, lalu semoga Allah istiqomahkan wafat dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ada apa di Islam? Kan kayak gitu. Iya, iya. Ada apa di Islam? Kenapa ditetapkan? Ya, semoga kita mati di dalam agama Islam, karena agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Tuhan semesta alam, yang menyempurnakan syariat para nabi terdahulu, Bang. Jadi ajaran Islam ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Adam, ajaran Nuh, atau ajaran Abraham, ajaran Musa, ajaran Ezra, ajaran Daud, ajaran Yesus. Nggak ada bertentangan gitu. Nggak ada. Yang membuat abang beda dengan saya itu bukan karena abang, ya, bukan karena abang mengikuti Yesus. Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, kita nggak akan beda gitu. Yang membuat kita beda, yang membuat kita beda itu adalah karena kawan-kawan kita yang di Kristen itu mengikuti pengajaran yang di luar Yesus. Betul, Pak Ustaz. Kayak gitu. Contoh, teman-teman kan sering berargumen. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, kata mereka. Yohanes 1 nomor 1. Kan gitu. Padahal itu bukan ucapan Yesus, tapi tulisan dari Yohanes. Artinya kan udah beda gitu. Ya, yang tadinya kita ingin ikut Yesus, ternyata kita malah ikut orang lain di luar Yesus gitu loh. Iya. Jadi seperti itu, Kak. Jadi yang membuat kita berbeda. Lain halnya kayak gini, Bang, ya. Kalau Anda mengikuti Yesus betul-betul, kata Nabi Musa, "Hai Bani Israel." Ini Ulangan 6 nomor 4. "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini kata Nabi Musa. Lalu diulangi lagi oleh Yesus. Diulangi lagi oleh Yesus. "Hai Bani Israel," dalam Markus. Nih. "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Sama nih ucapannya dengan Nabi Musa. Lalu kita menyambung ke Nabi Muhammad. "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Tuhan itu Esa. Sama gitu. Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, Esa. Nabi Muhammad, suaranya sama gitu. Katakanlah Tuhan itu Esa. Tiba-tiba ada yang ngajarin Tuhan 3 dalam 1. Udah luput gitu dari ajaran Yesus kalau kayak gitu. Tuh Bang, yang membuat kita berbeda. Karena apa? Anda lepas dari koridor gitu, dari relnya Anda lepas. Itu ya. Itulah yang Pak Ustadz lihat kan Bapak video pastor tadi kan rasa yang tidak pas juga. Kalau ikutkan ajaran Yesus kan, jika seseorang menampar pipi kananmu maka berikan pipi kirimu. Ini enggak, orang nampar pipi kanan balas pipi kanan kan lewat dari ajaran Yesus. Padahal kelas dia kelas pastor. Ada lagi Bang, itu banyak tuh saya ambil videonya. Besok lagi ada lagi tuh saya akan tampilkan di YouTube saya sama di TikTok saya, nanti saya bikin VN. Ada dia tuduh pula Allah Subhanahu wa taala ini mucikari katanya. Penyedia wanita-wanita di surga. Nah, itu nanti saya tanggapi juga tuh. Yang kayak gitu oknum tuh Pak Ustadz. Benar di luar. Saya tahu oknum Bang. Saya tidak menyalahkan Kristennya, enggak. Iya. Saya tahu itu oknum gitu. Tahu. Di luar ajaran yang kayak gitu. Tahu itu saya oknum. Ya, jadi kalaunya Kristennya baik, memang mau berdiskusi, ya saya akan layani diskusi dengan baik kan kayak gitu. Tapi kalau Kristennya datang mau menghujat saya, ya silakan, gak apa-apa. Kalau mau menghujat Nabi saya, ngajak berantem berarti kan gitu. Kalau kau datang dengan adab, maka saya akan layani dengan baik. Kalau kau datang dengan biadab, maka kau kubasmi, ku tendang sampai sejauh mungkin. Kan gitu. Jangan berentam lah. Jangan berentam lah. Kan gitu. Jangan berentam lah. Nanti yang di atas nangis nanti. Iya gitu Bang Jamia. Para nabi yang dahulu nangis lihat kita.
Tapi Yesus punya Tuhan ya? Kalau menurut Alkitab memang punya, karena dia punya Iya, Bapa. Yesus punya Tuhan. Iya. Iya. Sama Bang, Alkitab, ya. ente sama Edis sama. Ah, Kata Edis Yesus tuh Gimana? punya Tuhan. Memang di Alkitab memang ditulis seperti itu. Abidat abang nih. Ah, ya, Abidat kau Bang. Ibidat kau Bang. Yesus tuh kagak punya Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. dia kan utusan Pak Ustadz kalau dia di bumi. Oh, di bumi. Ah, Iya. Dia kan kan utusan Bapaknya di surga. kan dia dan Bapa adalah satu katanya. Terlalu tinggi ke situ Pak Ustadz. Iya, makanya kan alasannya kayak gitu. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu lihat. katanya. lihat tuh yang komen tuh. Mualaf katanya. Mana apa mualaf? Udah Bang, nggak usah dipikirkan yang komen-komen tuh. Ya, fokus ke saya aja. Ah, Ah, bagus ke saya. iya, gimana tuh Bang? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu katanya. Ayo, abang dibawakannya ayat itu nanti oleh Tritunggal. Bidat kau katanya. Tapi aku pakai ingat di Alkitab juga, walaupun nggak ingat di mana kan, tapi aku ingat juga ada di Alkitab ditulis. Yesus punya Yesus Tuhan. Ya, dia pun berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani sebelum dia disalib kan? Oh, dia Berdoa ya kepada Bapa dia kan? dia Berdoa berdoa dia. kepada Tuhan. Nah, Tapi lalu alasan dia Kristen alasan Kristen yang lain itu Bang, itu dia lagi nyontohin ngajarin murid-muridnya berdoa katanya. gini Pak Ustadz, Apa tuh? kalau menurut yang pernah saya dengar sih, mungkin saya salah dengar atau gimana kan? Hmm. Terus waktu itu kan berdoa, minta biarlah cawan ini berlalu dariku, maksudnya biarkan penyalipan ini berlalu dariku, tapi yang memang sudah dinabuatkan bahwa dia harus disalib untuk menebus dosa gitu ya Pak Ustadz. Iya. Berarti menurut saya memang utusan, memang diutus untuk disalib untuk menebus dosa itu Utusan. ya, kalau menurut jalannya ya. Bukan Tuhan dia ya. Utusan Bapa. Utusan Bapa bukan Tuhan. Baik. Terus Bang, Dia cuma satu lagi dia nih. kan cuma jalan. Kayak Iya. kita mau beli mobil kan harus ada kunci. Ibaratnya kuncinya di situ lah Tuhan. Ya di situlah kuncinya, jalannya. Terus Bang, ya terus saya mau nanya nih tentang judul tuh. Abang baca. Kan memuliakan Pak Ustadz. Oh iya, memuliakan kayak gimana tuh? Memuliakan kayak gimana? Maria kan memuliakan anaknya waktu itu di Alkitab. Ada nggak dia nyembah? Saya ulang lagi, abang mau ngotot kemarin sama saya. Ayo kita ulang. Gimana mau ngotot sama saya sekarang? Udah siap bertanya nih, tenang. Kita baca. Ayo silakan, mau ngotot sama saya. Ada saya siapkan datanya sebentar Pak Ustadz. Tenang, malam itu terganggu sinyal Pak Ustadz. Jadi pas saya mau sinyal data yang betul jadi salah. Dia kan Ayo teman-teman, cari dulu abangnya ya. Yang teman-teman di YouTube yang 834 ya, 834. Matius. Oke, bentar Bang. Saya sapa di YouTube sebentar. Teman-teman yang di YouTube yang 834 orang menonton di YouTube saya, tolong dikasih ini dong, jarinya dikasih like-nya lagi gitu ya. Like-nya baru 334 gitu. Setidaknya setengahnya lah dari penontonnya. Kayak kawan-kawan yang di YouTube, terima kasih. Ya Bang, silakan lanjut. Dalam kitab Matius Pak Ustadz ada dia menyembah tuh. Maria nyembah Yesus. Dibaca dulu Pak Ustadz. Berapa? Matius berapa? Matius 9. 9. Bentar ya, Matius bentar mana nih? Matius 9. Nih, Matius 28 ayat 1. Matius 28. Ayat 1 dan ayat 9. Jangan sampai ayat 9 dan ayat 9. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar,
pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke Maria kubur lain. itu. Terus ayat 9 ketemu di ayat 9 deh nanti. Maria dan Maria yang lain kan, berarti Maria ibu Yesus, Maria Magdalena. Dan Tiba-tiba ibu Yesus. Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Oh, iya 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 iya. Oh, Betul bisa tak? dibuktikan Ada kan? oleh Abang. Ah, Ah, iya, ada teman-teman ya, ibu nyembah anak rupanya. loh, aduh, kena jebak saya. Ah, Aduh. ah, ah, ada betul betul kata kata Abang nih. Ya, saya enggak ini, enggak ini juga, enggak bohong. Nih, saya bacain tuh. Ya, Mama Yesus, ya, Mama Yesus itu menyembah anaknya Yesus sendiri tuh. Ada. Bahaya kali bang, bahaya kali masa-masa nanti judulnya apa? Anakku adalah Tuhanku, kan gitu. Kan ada lagi nih Pak Ustadz, kalau kita buka di kitab Lukas nih. Bang, bentar dulu bang. Itu nggak disebut durhaka kah? Lah, Anak durhaka itu. Oh, masa ibunya disuruh nyembah sama dia? Sama dia, anak durhaka itu bang. dia kan utusan Tuhan Pak Ustadz. Sedangkan ibunya memang manusia. Ibunya manusia, dia utusan Tuhan. Iya, dia utusan Allah. Wah, jadi harus disembah gitu oleh ibunya. Iya, namanya kan dia kan Allahnya. Dia kan utusan Waduh. Allahnya. Utusan Bapa di surga, menyembah, menyayangi, mengasihi. Sama dengan Mau manusia, persamaannya. kayak mau saya ganti aja dah judulnya bang. Yesus Sang Malin Kundang. Itu sangat sangat tidak cocok Pak Ustadz. Yang Oh lain nggak cocok, nggak usah, ya udah berarti Ya. nggak jadi saya pakai itu. pakai ini cara Pak Ustadz. Yang Lukas pasal 1 ayat 46 tuh. Maria memuliakan anaknya aja. Nah, Bunda Maria kalau dia mau anaknya. baik, kalau dia memuliakan anaknya sampai menyembahnya, sekarang saya mau tanya, yang mencabut nyawa Maria siapa? Rohnya diambil oleh Bapak di surga. Diambil oleh Bapak di Allah. surga. Bukan Yesus. Bukan karena nanti apa? Nanti kita tahu ada apa malaikat pencabut maut bahasanya Pak Ustadz. Oh. Bapak dengan Yesus tadi beda ya? Yesus anaknya Bapak tuh Allah yang di surga, Bapak di surga lah. Ya. Jangan banyak tanya kayak gitu Pak Ustadz. Ujung Oh, jangan banyak tanya aja. Iya, kan saya mau tahu gitu, Bang. Makanya saya banyak tanya gitu. Kocak juga. Masalah saya pengen banyak tahu masalahnya, makanya banyak nanya. Ya udah, Abang tanya. Ya udah, Abang nanya. Ya, silakan. Silakan, Abang mau nanya, silakan. Ini orang awam yang ditanya Pak Ustadz. Jangan biasa ditanya Pak Ustadz. Coba apa? Nih cerita yang apa? Pertanyaan yang tadi nih, kembali ke pertanyaan. Kalau mualaf atau apa? Murtad. Kalau mualaf kan dia asli Islam, asli Kristen kan. Kalau mualaf kan pindah ke Islam kan. Bukan cuma Kristen Bang, agama lain juga. Buddha, Hindu atau yang anunya lah. Yang kesininya lah karena kita bahas dua agama ini kan. Dia Kristen. Dia tahu jalan sebenarnya, jalan kebenaran dan kuncinya itu dari mana untuk ke surga kan. Tahu. Tapi kalau dia pindah agama kesannya udah kayak Yudas Iskariot Pak Ustadz. Sama juga yang dari Islam ke Kristen. Kesannya udah kayak cerita Yudas Iskariot zaman dulu. Kalau penilaian saya sih kayak gitu ya, itu tergantung bagaimana cara penyebutan aja itu Bang. Setiap ini kan setiap agama mempunyai istilah masing-masing. Ada di tempat saya istilahnya kafir, ada istilah mualaf. Tempat Abang kan ada domba-domba yang tersesat tuh istilahnya kan juga. Gak masalah lah tentang masalah itu. Kalau Gitu. apa gimana ya? Kalau pandangan saya sih gini Pak Ustadz.
apa kalau kita udah tahu jalan lalu kita pindah rasanya tidak pas, kecuali memang jalan itu salah kita bertobat kan bahasanya. Oh, Jadi gini salah bang, tuh, ya, bertobat. abang juga perlu Berarti tahu. pindah. Abang juga perlu tahu. Yesus itu dia berkata kepada siapa? Yang dia bilang tuh, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Melalui Kan aku. gitu. Iya. Nah, dia ngomong sama siapa saat itu? Sama muridnya Thomas dan Filipus. Dua-duanya Yahudi. Ajaran Yesus itu hanya untuk Yahudi, Bang. Coba Anda buka Matius 10 nomor 5 sampai 6. Matius 10. Ah, nantilah saya buka Alkitab. Saya buka pindah lagi aplikasinya. Hilang lagi Waduh. labnya. Saya bukakan dari sini ya. Iyalah. Tapi abang yang baca ya. Mau? Abang yang baca. Oh, saya udah bukain gitu. Oke? Nih, kita belajar bersama aja, Bang ya. Nih, Matius 10 nomor 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tapi melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Abang Israel atau bukan nih, Bang? Ya, Indonesia lah, Pak Ustaz. Ya Indonesia, bukan Israel abangnya. Ya. Sorry Bang, bentar. Suaranya mantul, kenapa? Pikir kali Pak Ustaz. Speaker, abang punya 2 HPK di situ. Satu aja. Oh, jangan pakai loudspeaker, Bang. Pakai handset aja. Headset nih Pak Ustaz. Jangan dikeluarkan suaranya. Iya, Iya. masih mantul, Bang. Halo. Oke, Masih mantul. tes ya. Dah. Aman, udah aman. Oke. Ayo, nah itu kan tadi Yesus dia yang menyampaikan ya bahwa dia diutus hanya untuk Israel. Abang nih bukan Bani Israel, tapi Bani Indonesia. Bani Asia gitu, Bani Asia, orang Indonesia. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Dia kan untuk dunia juga kematiannya Pak Ustaz. Wah, di mana itu? Gak bisa kita berasumsi dalam beragama. Mana Yesus mengatakan untuk dunia? Ada di Alkitab juga. Di mana? Yesus yang berkata ya. Ya, dan nanti saya nunggu saya udah ketemunya dan nanti ketemu. Ya belajar lagi kan gitu. Gak apa-apa, simpan Iya. aja pertanyaannya, cari dulu gitu. Iya. Ada lagi Bang, Anda mau tanyain? Agak seru sama abang ini. Tapi malam ini cukup lah kayaknya. Kesian yang lain juga kan. Nanti kalau ada waktu lain. Nggak apa-apa, tanya lagi aja Bang. Nah, untuk pertanyaan untuk besok lagi nyiapkan juga. Oh, menyiapkan juga. Iya. Tapi Pak Ustaz, tapi jujur malu. Aku sendiri, aku pribadi lah malu juga dengan Pak Ustaz nih. Tiap malam 2 Alkitab dibaca, Al-Quran, Alkitab. Aku yang Kristen aja Alkitab kadang bisa seminggu berapa kali. Wah, seminggu berapa Malunya kali gitu dia lah. baca kitabnya teman-teman, katanya gitu. Ya.
Eh, Jujur malu, makanya lebih ke diskusi ini, arah diskusi ini yang aku suka. Diskusi gini lah, diskusi santai tanpa menjelekkan, tanpa menjatuhkan ya. Tapi kita saling apa mencari pandang kebenarannya lah, karena tidak ada istilah agama yang mengajarkan sesat kan. Cuma kita cari kebenarannya aja. Nah, kalau masalah iman ya kita kemana jalannya tuh tetap dengan jalan kita lah kan. Tapi tidak ada salahnya kalau kita melihat tanpa menjelekkan gitu Bapak Ustaz. Ngambil yang ya, bagusnya, ngambil maknanya lah. gak apa-apa bang, saya hargai itu. Tapi setidaknya banyak belajar lah intinya kayak gitu. Iya, masih belajar, terus belajar Ustaz. Entah belajar Kristen, entah kita sedikit melirik ke sebelah kan tak apa. Iya, nggak apa-apa, pelajari aja semuanya bang, nggak masalah itu. Iya, Bagus betul. tuh bang, Oh, saya dukung. iya. Udah dulu lah Ustaz. Baik Bisa- bang Jarmia, ya terima kasih ya. Kalau mau Iya. ambil rekamannya nanti di YouTube saya ya bang Jarmia. Di bio ada, silahkan ke YouTube saya, di bio ada namanya Yusuf PI. Yusuf PI lah, tulis kayak gitu di YouTube, nanti Dosa- keluar pusat debat agama gitu. Kalau mau ambil Dosa-dosa lah videonya. Ustaz. Dosa ke YouTube nanti. Banyak pertanyaan Pak Ustaz, nanti aku lagi yang kena. Kagak. Kalau Anda mau ambil ulangan rekamannya, maksudnya rekaman yang kita bicarain ini untuk belajar gitu. Kan biasanya ada teman-teman Kristen dia mau ngambil debatnya sama saya gitu, videonya kayak gimana, kan mungkin mau belajar atau seperti apa, kan saya nggak tahu. Di mana videonya ada di YouTube saya, nama YouTube-nya Pusat Debat Agama, tulis aja gitu, Pusat Debat Agama, nanti muncul channel saya gitu bang. Iya. Iya. Ya udah lah Pak Ustaz, suruh apa? Siapa tahu ada yang naik Kristen lainnya kan, jadi Ya, dapat durasi baik. juga. Selamat Baik. malam Pak Ustaz. Makasih bang ya. Salam sejahtera. Malam. Salam sejahtera. Semoga ya Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam Bang Jarmia. Ya. Hampir Yesus berkati.